Dan juara bukan menjadi suatu target bagi kami, tetapi bagaimana siswa mampu berkompetisi dan punya mental juara gitu. Seandainya Budian, ketika ada lomba, siswanya kalah, padahal mengeluarkan biaya banyak, apakah mereka dimarahin atau disindirin oleh sekolah, Budian? Iya, kemarin Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bertemu lagi dengan Agus M. Fauzi Official. Pemirsa, hari ini kita kehadiran tamu yang super istimewa. Beliau itu hampir setiap kesempatan mengikuti lomba, baik secara pribadi sebagai guru, ataupun memotivasi para siswanya ikut berbagai lomba, dan hebatnya menang berkali-kali. Terakhir dia mendapatkan apresiasi The Best Inspiratif Guru. Ayo kita sapa, namanya Bu Siti Surodiana, dipanggil dengan Budian. Bagaimana kabarnya Budian? Alhamdulillah baik, terima kasih Pak Dokter sudah memberikan kesempatan untuk bisa tampil di konten YouTube Pak Dokter. Alhamdulillah. Sehat selalu Ibu G. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Budian, gimana sih ceritanya Budian kok mempunyai semangat tinggi untuk terlibat hampir berbagai kegiatan lomba, selalu ikut, baik Ibu sebagai guru atau memotivasi siswanya? Apakah memang Ibu sebagai guru sosiologi awalnya adalah pas pada waktu perkuliahannya atau waktu SD, SMP, SMA pengen menjadi guru yang berprestasi begitu? Bagaimana ceritanya mulai kecil itu Budian? Ya, terima kasih Pak Dokter. Jadi awalnya saya sebagai seorang sarjana pertanian yang tidak ada basic dari pendidikan. Mungkin kemudian saya awalnya setelah selesai kuliah bingung harus bagaimana. Kemudian saya masuk BLK, Balai Latihan Kerja. Di sana ternyata Balai Latihan Kerja itu murid-muridnya adalah SMA semua, tapi saya tidak pernah berpikir saya sarjana. Apapun latar belakang selalu mengikuti. Kemudian setelah itu saya juga pernah menjadi salah satu pegawai pos, tapi ya terus saya berusaha untuk ya mencari mana yang terbaik. Kemudian saya mendaftarkan diri sebagai ASN di Kementerian Agama, dan alhamdulillah tahun 2002 saya dinyatakan lulus sebagai ASN di Kementerian Agama di MAN 1 Lombok Timur. Kemudian di Madrasah Aliyah Negeri 1 Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Kemudian itu berawal dari sebenarnya ya karena saya merasa bukan bagian dari orang pendidikan, memang sempat kok merasa minder gitu, minder dengan latar belakang. Bahkan ada juga guru yang pernah menyangsingkan ini bukan sarjana, tapi dari sana saya berpikir bahwa berbeda itu tidak mesti diam, tapi berbeda itu kita harus bergerak. Jadi apapun itu harus kita bisa nikmati. Kemudian saya mulai dipercayakan oleh MAN 1 Lombok Timur, karena dulu sosiologi itu jarang ada lombanya, bahkan sama saya tidak pernah. Kemudian sekarang sosiologi itu luar biasa, pelajaran yang lain. Jadi termasuk sosiologi itu ya selalu memberikan event-event sekarang. Kemudian mengikuti itu pertama kali saya mendampingi siswa untuk mengikuti lomba debat, dan alhamdulillah juara 2, tidak menyangka. Setelah itu akhirnya walaupun ada kita selalu tetap dipercayakan untuk sebagai pembina debat, walaupun terkadang debat bahasa Indonesia, tetapi kita sudah dipercayakan. Kemudian bahkan pernah juga siswa yang saya dampingi mendapat piala bergilir
berturut-turut menjadi piala tetap tim debat MAN 1 Lombok Timur tingkat provinsi Nusa Tenggara Barat. Nah, kemudian tahun 2019 pihak Universitas Negeri Surabaya mengadakan kegiatan lomba Olimpiade Sosiologi. Kemudian saya mencoba untuk mengikuti siswa dan alhamdulillah sekolah memberikan dukungan karena itu memerlukan biaya, tapi sekolah selalu memberikan dukungan. Akhirnya kami pergi ke Surabaya untuk mengikuti secara offline dan alhamdulillah ternyata bisa masuk menjadi 3 besar dalam lomba Olimpiade Sosiologi tingkat nasional. Itu pertama kali. Kemudian saya tahun berikutnya saya mengikutkan lagi siswa untuk mengikuti lomba sosiologi dan di sana juga ada lomba LKTI guru sosiologi. Jadi sambil membawa siswa kita juga ikut untuk berlomba dengan siswa dan alhamdulillah tidak menyangka masuk sebagai finalis dari guru-guru sosiologi yang lain dan setelah pengumuman juara 3. Nah itulah awalnya saya kok termotivasi untuk mengikuti. Oh berarti di mana ada kemauan pasti ada jalan. Nah itu awalnya saya mengikuti lomba. Jadi kalau ngomong basic kampusnya adalah pertanian di Universitas Mataram, tetapi dalam hal pekerjaan itu bukan di pertanian tetapi di sosiologi dan hal itu bukan masalah karena sudah berkali-kali ikut lomba itu tadi Bu Diani ya. Ya, jadi memang basicnya saya pertanian, tapi program studinya sosial ekonomi. Jadi ya sedikit-sedikit mendekati lah. Tetapi kalau sekarang kan sebagai guru sosiologi ya Bu Dian, apakah dalam prosesnya Bu Dian mengikuti sebuah program sehingga bisa diterima sebagai guru sosiologi dan bisa berprestasi tersebut Bu Dian? Oh ya, saya sebagai guru sosiologi karena itu kan harus mengikuti pendidikan Akta 4. Kemudian sekarang sertifikasinya saya sosiologi karena selama ini diberikan kesempatan untuk mengajar sosiologi dan alhamdulillah sangat mencintai pelajaran sosiologi. Alhamdulillah. Pemirsa, jadi kalian yang kebetulan sekarang itu mungkin basisnya bukan sosiologi atau mungkin masih sosiologi umum dan pengen jadi guru, bisa kok menjadi guru sosiologi seperti Bu Dian ini, bahkan bisa berprestasi. Bu Dian, kalau berbicara para siswanya ataupun Bu Dian sendiri, ketika ada pengumuman lomba, apa yang mau ditangkap oleh Bu Dian ketika mendapat informasi tersebut, Bu Dian? Ya, kami pertama awalnya biasa informasi itu didapatkan dari pihak sekolah. Pihak sekolah selalu memberikan kami informasi yang luar biasa, terutama pada pimpinan madrasah. Jadi setelah itu dari pimpinan madrasah akan merekom kepada pembina, kemudian menyampaikan kepada siswa. Dan kebetulan karena saya di MAN 1 ini sebagai tim teknis dari di MAN 1 sebagai tim prestasi juga alhamdulillah bisa dipercaya oleh jadi banyak status. Bu Dian, kalau boleh tahu, ini pemirsa pengen tahu apa saja terkait dengan lomba-lomba yang dimenangkan. Coba bisa disampaikan di sini Bu Dian secara detail satu persatu bahkan sampai siswanya dalam hal menangnya apa saja sehingga semuanya tahu seperti apa prestasi Bu Dian. Ya, pertama kali saya mengikuti juara 3 LKTI Guru Sosiologi yang diselenggarakan oleh Universitas Negeri Surabaya tahun 2019. Itu mengambil tema yaitu peran kearifan lokal suku Sasak untuk menangkal perilaku menyimpang siswa di MAN 1 Lombok Timur di era disrupsi. Nah, di sana saya mendapatkan juara ketiga. Kemudian juara selanjutnya, juara ketiga LKTI Guru Sosiologi itu juga diselenggarakan oleh Universitas Negeri Surabaya
tahun 2020 dan saya mengambil tema penerapan media Cowboy, Corona Ball of Sociology. Jadi saya membuat media pembelajaran seperti bola, layaknya seperti virus corona. Dan alhamdulillah mendapatkan juara 3. Kemudian saya mencoba mengikuti lomba yang diselenggarakan oleh Astra Internasional. Di sana saya mengambil tema yaitu penerapan media pembelajaran sosisti. Ya, sosisti untuk meningkatkan motivasi belajar siswa sosiologi. Di sana juga saya menggunakan alat-alat tradisional sebagai salah satu untuk mengangkat kearifan lokal di suku Sasak. Dan alhamdulillah dari 8.500 peserta masuk sebagai 15 tim finalis dari Astra. Kemudian melakukan presentasi di depan dewan juri dan akhirnya mendapat juara harapan itu pada kegiatan lomba Inobel di Astra Internasional. Kemudian selanjutnya finalis dan 2 kali berturut-turut saya mengikuti lomba itu dan itu yang kedua kali hanya sebagai finalis ya, tapi alhamdulillah bangga rasanya. Kemudian juara pertama lomba artikel ilmiah populer yang diselenggarakan oleh tingkat guru Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan tidak disangka saya mengambil media somai. Ya, jadi sengaja mencari ya judul-judul yang kelihatan agak aneh. Jadi dewan juri akan merasa tertarik gitu. Somai ini saya ambil bersosiologi. Somai itu asal dari sosiologi mistis. Ya, sosiologi mistis. Dan alhamdulillah mendapat finalis 5 besar dan dipresentasikan di depan dewan juri. Itu saya juara pertama dalam lomba artikel ilmiah populer tingkat guru SMA. Jadi diberikan pada saat malam penganugerahan, bangga rasanya sebagai satu-satunya yang mewakili madrasah. Kemudian ya dalam hari Minggu kemarin, alhamdulillah tidak disangka 2 kejuaraan dalam 1 hari itu bisa diraih. Pertama, ya dalam 1 hari itu bisa diraih. Pada malam Minggu, saya meraih juara ketiga lomba Inobel tingkat guru Provinsi Nusa Tenggara Barat. Itu mengirimkan video pembelajaran dan di sana saya mengambil juga tentang kearifan lokal yaitu tentang Singetop, tradisi perang topat yang ada di suku Sasak. Jadi ini sebagai salah satu supaya siswa juga masih ada jiwa globalisasi, perpaduan antara budaya global dan budaya lokal terus tertanam dalam siswa. Dan itu juga untuk memotivasi siswa dalam pembelajaran sosiologi. Kemudian pada hari Minggu saya ternyata mendapatkan juara pertama lomba guru inspiratif yang diinspirasi oleh salah satu siswa untuk menginspirasi gurunya yaitu tingkat nasional tahun dan diselenggarakan oleh Fruti Susro dan itu pesertanya sekitar 500-an lebih dalam mengirimkan video dan alhamdulillah termasuk dalam salah satu guru inspiratif siswa. Alhamdulillah, luar biasa ya. Sederet terkait dengan prestasi tadi menjadikan lebih bersemangat Budian untuk meningkatkan prestasi. Tetapi kalau berbicara para siswanya Budian, mungkin ini para pemirsa itu juga ingin tahu seperti apa prestasi para siswa yang dibimbing Budian sehingga juga seperti gurunya prestasinya. Silakan Budian. Budian?
terpental ya Budian. Mohon maaf Pak Dokter, kok menghilang dia nih. Iya, nggak apa-apa. Saya ulangi lagi. Itulah prestasi dari Budian yang menginspirasi para pemirsa ini. Dan pemirsa itu juga ingin tahu sih, seperti apa para siswa Budian di MAN 1 Lombok Timur. Apakah prestasinya seperti gurunya? Silahkan diceritakan Budian. Mohon maaf Pak Dokter, tidak kedengaran ini. Oh, sorry. Nggak kedengaran. Ya, coba diulang. Ya. Ini ada suaranya. Ntar saya pakai hotspot. Halo? Halo, terdengar Bu? Ya. Oke, terdengar ya? Sudah Pak. Oke. Ya. Itu kan prestasi Budian yang luar biasa. Pemirsa pasti juga mengapresiasi. Namun, para pemirsa ini juga ingin tahu seperti apa prestasi para siswa Budian. Apakah juga sama gurunya, hebat-hebatnya, atau bagaimana? Bisa diceritakan Budian prestasi siswa bimbingannya? Alhamdulillah, karena saya di sini sebagai tim prestasi MAN 1 Lombok Timur. Jadi prestasi siswa, dari prestasi siswa itu saya termotivasi untuk bisa sama seperti mereka. Kenapa siswa bisa? Justru gurunya juga harus bisa gitu. Jadi siswa bahkan selalu mengikuti kegiatan event-event yang diadakan di luar, bahkan tingkat nasional itu selalu diikuti. Kita tahun 2021 selama masa pandemi COVID ini, jumlah raihan piala yang sudah didapatkan itu sekitar 300-an. Itu di tahun 2021. Ya, jadi walaupun tetap COVID, siswa masih semangat. Jadi guru juga harus semangat. Intinya bahwa Budian sebagai guru berprestasi, inspiratif, itu malah sebetulnya terinspirasi dari para siswa yang dibina, dibimbing oleh Budian, begitu ya? Ya, karena Pak Dokter kalau kita mengikuti siswa untuk kegiatan lomba, kita kan benar-benar mengikuti dari proses. Ya. Tidak hanya melihat dari hasil yang sudah mereka dapatkan, tapi proses itu yang sangat luar biasa. Dari sejak mereka persiapan dan semuanya itu penuh dengan perjuangan. Jadi alangkah bangganya kita bisa melihat mereka untuk berhasil. Dari sekian prestasi para siswa itu Budian, apa yang paling terkesan dan membanggakan pada Budian sehingga kemudian ini malah menjadi motivasi luar biasa untuk Budian? Ya, banyak kegiatan lomba yang diikuti oleh siswa karena ini sebenarnya madrasah, tapi kami juga memiliki ekstrakurikuler robot ICT, bahkan sering bersaing dengan anak-anak SMK, tapi kami tetap berusaha untuk tampil yang terbaik dan pernah mewakili robot madrasah juga di tingkat nasional. Bagaimana strategi Budian dan tim MAN 1 Lombok Timur sehingga para siswa itu tidak merasa minder atau tidak merasa rendah diri, karena kan Budian sama siswa kan produk dari MAN ya, Madrasah Aliyah ya. Tapi tadi musuhnya bukan musuh sih, kontestan lainnya, lawannya. Kalau musuh itu akan musuhan, tapi kalau lawan itu kompetisi. Itu adalah misalkan lumba robot itu dari para SMK. Atau kalau ngomong karya ilmiah itu kompetitornya adalah dari SMA negeri se-Indonesia. Apa yang menjadi jurus itu Budian menjadi tidak minder itu? Ya, terima kasih. Jadi kalau dulu orang persepsi tentang madrasah itu dia hanya bisa berdoa, mengaji. Itu persepsi banyak orang tentang anak-anak madrasah. Tetapi sekarang kita justru memberikan penguatan kepada siswa bahwa kita juga bisa seperti mereka.
karena kebanyakan. Tapi sekarang malah orang, wah madrasah itu hebat gitu. Karena image yang dulu itulah yang perlu kita rubah, bahwa madrasah bisa sama dengan sekolah-sekolah lain. Para siswa ketika akan ikut lomba, apakah juga merasa termotivasi dari semangatnya Budian atau apa? Yang mereka selanjutnya juga berani begitu? Iya, yang sering membuat mereka termotivasi karena kita di samping kita selalu mendukungnya, kemudian mendampingi mereka saat apa yang dibutuhkan, selalu disupport oleh pihak madrasah. Bahkan tidak tanggung-tanggung sampai mengeluarkan jutaan rupiah itu tidak masalah. Dan juara bukan menjadi suatu target bagi kami, tetapi bagaimana siswa mampu berkompetisi dan punya mental juara gitu. Jadi pihak madrasah, ya. Berbanggalah sekolah yang punya Budian dan berbanggalah sekolah yang mempunyai target itu tadi. Tidak harus atau tidak target menang, tetapi target mempunyai mental baja sebagai pemenang itu tadi, Budian. Ya, seperti itu yang selalu diharapkan dari pihak sekolah. Seandainya Budian, ketika ada lomba atau olimpiade ataupun lainnya, siswanya kalah, padahal mengeluarkan biaya banyak, apakah mereka dimarahin atau disindirin oleh sekolah, Budian? Iya, kemarin kita mengirim siswa untuk kompetisi lomba robot tingkat nasional di Jakarta, dan itu membutuhkan biaya yang cukup banyak. Betul. Sampai jutaan rupiah. Setelah itu mereka menyampaikan, ini jangan merasa terbebani. Pihak sekolah tidak pernah memberikan beban untuk harus juara. Bahkan kita minta mereka untuk setelah tidak dapat juara, kita minta mereka jalan-jalan. Karena mungkin pertama kali mereka pergi ke Jakarta, jadi bukan jadi masalah. Tetapi siswanya justru yang merasa kok enggak enak. Tetapi selalu kita bilang, tidak masalah. Itu bukan suatu beban buat kita. Tapi bagaimana kita bisa melayani dari siswa untuk bisa menjadi orang-orang hebat dan bisa berkompetisi di luar. Karena sejatinya kita merasa hebat di dalam sekolah, begitu kita keluar ternyata masih banyak yang lebih hebat lagi gitu. Luar biasa. Jadi di atas langit ada langit. Ada langit. Jadi para siswa pun juga menikmati kalau tidak ada semacam sindiran atau apresiasi negatif, pasti mereka senang ikut lomba itu kalau begitu. Justru dari kami pihak madrasah itu biasanya begitu mereka baru masuk finalis saja, kami mempublish di media-media. Jadi ya di media itu sebagai bentuk mereka untuk semangat. Kemudian walaupun mereka mendapatkan jutaan rupiah, kemudian kami sampaikan di lapangan. Ini loh persembahan siswa. Kemudian malah guru lagi memberikan apresiasi, pihak sekolah memberikan lagi uang gitu sebagai bentuk semangat. Jadi siswa pun juga ikut bersemangat untuk hal itu ya. Iya. Bahkan istilahnya kayak kayak orang itu ketagihan, sudah menang pasti. Nah itulah modelnya mungkin seperti saya. Kok kayak ya bukan kayak orang sudah kecanduan. Jadi kok ada lomba selalu kita pengen ikut gitu. Terlepas dari menang, memang pada saat kita kalah saya bisa merasakan bagaimana rasa untuk kalah gitu. Tetapi ya insya Allah jadi trik yang biasa Pak Dokter yang saya lakukan biasanya saya meminta pada siswa sebelum mereka lomba, dan juga saya sendiri yang merasakan sebelum mereka lomba sebaiknya mereka berniat untuk sedekah, lalu berapapun itu selalu saya ingatkan kepada siswa. Jadi sebelum lomba mereka sedekah dulu, tidak mesti banyak, tapi niat itu. Ya insya Allah itu akan berkah. Dan itu sudah diikuti oleh siswa. Para siswa. Jadi pelajaran secara teoritis dipraktekkan dalam proses lomba ya Budian nih. Iya. Budian,
Kalau berbicara tema-tema, taruhlah di karya ilmiah tadi, mengambil tema-tema Sasa, tidak mengambil tema-tema yang lain. Bahkan metodologi pembelajaran pun juga ada hubungannya dengan budaya Sasa. Apakah hal ini tidak merasa, waduh ini kan budaya lokal, nanti malah akan menjadi misalkan juri menilai negatif atau melihat yang kurang bagus. Bagaimana kemudian kok bersemangat untuk menampilkan tema tersebut? Karena kebetulan dalam lomba-lomba karya tulis itu kan kita diminta bagaimana dalam penerapan media itu dalam pembelajaran. Dan kebetulan biasanya di kelas 12 itu dia materi tentang kearifan lokal. Karena berkaitan dengan globalisasi. Jadi bagaimana sikap seseorang di dalam mengatasi globalisasi, sikapnya untuk mengatasi globalisasi di tengah bagaimana kearifan lokal itu mampu bisa bertahan. Jadi dari sana saya memunculkan ide. Karena siswa sekarang jarang mengenal yang namanya kearifan lokal. Jadi kearifan lokal itu malahan menjadi atau diangkat ke level nasional dan bisa dijadikan referensi untuk semuanya begitu ya. Kemudian kalau berbicara pimpinan di Man Lombok Timur atau para guru sendiri, sebetulnya ketika mempunyai semangat selalu ikut lomba, apa sih yang menjadi tujuan dari taruhlah guru-guru dan sekolah itu? Karena kan bagaimanapun kalau sudah berprestasi kan ya sudah, tapi kok masih terus ikut begitu. Apa yang menjadi tujuan tersebut kemudian? Ya, jadi ada semacam rasa kepuasan yang kita rasakan begitu kita mengikuti lomba. Ada seakan-akan ya hasil kerja bahwa usaha tidak mengkhianati hasil. Itu selalu saya tanamkan pada diri saya. Dan pihak madrasah juga sangat mendukung baik dari selalu memotivasi di dalam memberikan dukungan baik itu material, moral dan sebagainya. Jadi ini juga sebagai salah satu untuk bagaimana meningkatkan dari siswa sekolah itu sendiri bahwa bisa dikenal. Jadi kembali bahwa bukan saja siswa berprestasi, tetapi gurunya juga harus mampu. Karena ya seperti kata orang bahwa guru yang mampu berprestasi tentunya akan melahirkan anak-anak yang hebat. Karena itu ya guru-guru berprestasi atau sekolah yang berprestasi menghadirkan anak-anak hebat begitu ya kemudian. Tetapi kemudian kalau berbicara Man 1 disandingkan dengan SMA Negeri Surabaya, SMA Negeri Jakarta. Ini kan berbeda ya. Man SMA, kemudian Lombok Mataram disandingkan dengan Jakarta Surabaya. Itu kan apakah kemudian tim siswa dan para pengelola sekolah di Man 1 Lombok Timur tidak minder atau tidak merasa kecil hati sebelum melangkah bertarung, berkontestasi di Jawa itu kemudian? Ya, memang awalnya saya sebagai pembina terkadang beban juga kalau tidak membawa juara gitu. Sementara biaya yang sudah dikeluarkan lumayan banyak, tetapi karena dari pihak madrasah mendukung dan selalu menyampaikan target juara bukan target. Kemudian pada saat pertama kali saya pergi ke UNESA itu, dan itu pun siswa sampai menangis dia pertama kali naik pesawat. Subhanallah. Ya, pertama kali naik pesawat, dan karena dia berpikir saya anak desa. Kemudian pada saat kita dimasukkan di LPMP waktu itu di Jawa Timur dari pihak UNESA, seakan-akan ada mentalnya jatuh karena penampilan orang-orang Surabaya itu kan luar biasa. Penampilan orang-orang luar itu kan karena saat itu pada saat pertama kali Olimpiade di sana itu kan kita dikumpulkan dalam satu tempat yaitu di LPMP Jawa Timur. Di sana semua anak Surabaya
termasuk peserta yang lain tuh sibuk untuk belajar. Jadi mental sudah jatuh duluan gitu. Tapi saya selalu bilang, jangan dipikirkan. Insya Allah kita pasti bisa. Yang penting kalian tenang, ya jangan sampai terpengaruh. Memang terkadang saingan itu selalu memberikan ya artinya percaya diri itu sebagai sebenarnya salah satu cara untuk menjatuhkan lawan. Itu sebenarnya kalau saya lihat. Jadi terkadang memang kami di pihak, karena kami berada di pihak kabupaten, jadi seakan-akan ya tidak mampu bersaing lah. Sama seperti kalau kita pergi ke Mataram, itu seakan-akan wis anak Mataram, tapi itu sebenarnya sama saja. Tapi rasa pertama itu yang terkadang buat orang tuh mentalnya jatuh. Begitu mendengar kata Jakarta, Surabaya, itu sudah seakan-akan wah kita pasti kalah ini, kalah mental ini. Jadi Budian meyakinkan kepada para siswa bahwa sama saja antara Lombok Timur sama Surabaya ataupun Jakarta, begitu Budian ya? Iya, jadi di sana itu saya terus memberikan dia ayo semangat, jangan lemah, karena kita ini dipercaya sama pihak madrasah. Memang pihak madrasah tidak menargetkan kita harus juara, tetapi yang penting kita sudah memberikan hasil yang maksimal. Itu selalu saya, karena itu pertama kali siswa saya bawa untuk keluar daerah. Pertama kali, dan alhamdulillah ternyata ya di tingkat nasional kita bisa. Bahkan pada saat pengumuman itu saya tidak berani melihat. Saya tidak berani melihat hasilnya karena waktu itu kami semua guru se-Indonesia waktu itu kumpul di musola untuk sholat. Kemudian dari pihak panitia 5 menit lagi akan keluar hasil. Saya tidak membuka, bahkan saya mendengar dari guru yang lain, wih Man 1 Lombok Timur ternyata masuk katanya. Jadi dari kata-kata itu seakan woi hebat gitu, walaupun orang dari Lombok gitu. Luar biasa ini. Jadi semangat untuk menghilangkan namanya rasa minder itu luar biasa, dan memang menjadikan para siswanya adalah petarung dan bermental baja begitu Dian ya. Ya, memang kalau kita keluar itu siswa itu harus ya itu yang tetap kita tanamkan, ada jiwa kompetisi dulu. Kalau sudah ada jiwa kompetisi ya insya Allah juara gitu. Tapi kalau belum apa-apa sudah kaget duluan ya, jadi mentalnya jelas akan turun. Apakah juga ada semacam motivasi kepada siswa? Misalkan bagi yang pemenang akan mendapatkan ABCD, mendapatkan fasilitas ABCD, begitu kemudian. Apakah itu terjadi di Man 1 Lombok? Jadi kita tidak menyampaikan itu, tapi mereka melihat sendiri. Begitu mereka pulangnya membawa juara, langsung kita sampaikan di tengah lapangan. Di tengah lapangan pada saat siswa sedang imtak. Nah ini adalah salah satu juara dan diberikan penghargaan sebesar ini dari pihak penyelenggara, dan pihak madrasah juga memberikan uang pembinaan untuk mereka. Itu rasanya berdiri di depan banyak orang itu luar biasa karena selalu diberikan apresiasi. Itu yang membuat para siswa juga selalu termotivasi untuk ikut lomba begitu Dian. Dan kemarin juga pernah mengikuti kejuaraan di ITS. Di ITS Surabaya. Siswa dua-duanya masuk. Jadi juara 2 dan 3. Sebagai LKTI, LKTI tingkat nasional, juara 2 dan 3. Begitu mereka mendapatkan apresiasi uang pembinaan, itu biasanya uang pembinaannya ditransfer ke rekening pembina. Betul. Nah, dari pembina kemudian akan menyerahkan kepada kami pihak tim prestasi untuk menyampaikan kepada siswa bahwa ini uang pembina, ini adalah uang hasil lomba kalian. Nah, langsung kalau dia bertiga kita akan bagi ke mereka, langsung kita bagikan ke mereka. Dan pesan dari pihak madrasah selalu mengingatkan bahwa uang itu
tolong diberikan kepada ibunya. Nah, itu pertama pesan yang selalu disampaikan kepada oleh pimpinan madrasah. Jadi hadiah itu berikanlah kepada orang tuanya supaya berkah. Itu. Jadi semua apresiasi yang didapatkan oleh siswa kami berikan semuanya, tidak untuk madrasah tapi untuk mereka sendiri. Saya ini agak sedikit menangis Budian mendengar cerita-cerita yang asik itu. Bagaimana para siswa di Lombok Timur dan guru dan pimpinan yang ada di MAN 1 Lombok Timur itu memotivasi dan selanjutnya berprestasi. Budian, kalau berbicara pada suasana pandemi COVID ini, apakah para siswanya terkait dengan lomba-lomba itu menjadi turun atau sama atau malah naik, Budian? Ya, malah sekarang kan sistemnya online. Yeah. Online itu kan banyak kegiatan event online, jadi biaya yang seharusnya kita pakai untuk pergi kegiatan itu tidak digunakan. Jadi malah justru di masa pandemi COVID ini adalah sangat meningkat. Oh, sangat meningkat. Ya, sangat meningkat. Ya, karena banyak jadi model dari pihak madrasah, banyak event lomba yang diikuti secara online. Bahkan kalau gratis, bila perlu semua siswa mengikuti. Bila perlu semua siswa mengikuti. Dan satu hal, jadi siswa tidak mengikuti dari rumah. Kami memfasilitasi mereka. Walaupun setiap hari Minggu itu ada saja lomba yang diikuti oleh siswa MAN 1 Lombok Timur setiap hari Minggu. Oh. Dan itu ya bahkan sampai sekitar 60 siswa yang mengikuti. Jadi kami menyiapkan laptop dan menyiapkan untuk konsumsi. Oke. Jadi ya kenapa Pak pimpinan madrasah menyampaikan seperti itu? Karena dari online, jadi pihak madrasah itu seakan-akan tidak siswa itu harus mengerjakan di sekolah. Jadi supaya kesan-kesan untuk nyontek itu bisa dihilangkan. Jadi benar-benar siswa diminta untuk kejujuran. Jadi masalah hasil itu nomor 2, tapi bagaimana mereka kejujurannya itu. Jadi kalau udah dikerjakan di sekolah, kemudian ada pengawas, hasilnya, nah itulah hasil yang bagus. Karena kadang-kadang ada sebagian sekolah, Budian, yang ketika dikumpulkan di sekolah itu malah yang mengerjakan gurunya. Iya, nah itu yang kita tidak inginkan. Jadi walaupun dia juara 1, walaupun tidak dibantu oleh siapapun, tapi kalau dikerjakan di rumah, Pak Kepala itu seakan-akan tidak menerima hasil gitu. Oke. Iya. Budian, kalau tadi terlalu bersemangat, padahal kalau di sekolah lain itu terkadang itu proses kontestasi atau perlombaan online itu tidak bersemangat karena misalkan tidak berangkat ke Jakarta, tidak berangkat ke Surabaya, sehingga kan yang awalnya belum pernah tahu Jakarta Surabaya itu selanjutnya menjadi tidak, wah ngapain kalau online itu di tempat lain. Apakah di Budian para siswa juga ada yang seperti itu, Budian? Nah, selama ini banyak kegiatan online yang dilaksanakan, tapi tetap semangat untuk mengikuti, karena pada juknis dari masing-masing mata lomba itu disampaikan bahwa pelaksanaan secara daring. Jadi tidak masalah, itu bukan menjadi hambatan. Jadi tapi bagaimana kembali untuk bisa meraih prestasi. Jadi motivasinya bukan karena pengen main-main ke Jakarta ataupun ke Surabaya, tapi karena memang lomba. Itu juga sebenarnya. Budian, kalau berbicara berbagai prestasi tadi, yang terakhir Budian adalah secara pribadi, maksudnya sebagai guru, selanjutnya sebagai guru inspirasi. Sebenarnya yang dinilai dari juri itu bagaimana, Budian, kalau boleh tahu para pemirsa ini, sampai menjadi atau mendapat gelar guru inspiratif tersebut? Ya. Gelar guru inspiratif ini kan sebenarnya dari pihak siswa yang mengaplikasikan ke dalam bentuk video. Jadi siswa yang merasa bagaimana keberadaan guru itu di mata mereka. Jadi
siswa yang merasakan bagaimana hubungan siswa dengan guru, bagaimana bentuk motivasi yang diberikan oleh guru. Jadi kemarin itu dialah yang merasakan apa yang dirasakan kalau bagaimana hubungannya dengan guru tersebut. Kemudian dia menyampaikan kepada saya untuk, Bu, mohon maaf, saya menjadikan Ibu sebagai guru inspiratif. Kemudian saya sampaikan, yakin, jangan merasa terpaksa, saya bilang. Enggak, saya benar-benar menginspirasi, katanya. Kemudian ya itu video itu kami buat itu 1 hari. Ya, video itu kami buat 1 hari, dan itu karena kebetulan anak yang menjadi siswa yang mengapresiasi guru itu juga anak yang selalu mengikuti lomba dan yang selalu saya dampingi dalam kegiatan-kegiatan lomba. Jadi mungkin merasakan ada keberadaan guru di sana. Jadi penilaian inspirasi itu bukan Budian sebagai guru yang kemudian mengajukan, tetapi malahan siswa ya. Dari siswa yang mengajukan terkait dengan ini guru saya yang inspiratif, begitu ya. Iya. Jadi di sana pihak Peruti ingin memberikan apresiasi kepada guru sebagai guru inspiratif yang diapresiasi oleh para siswa. Jadi siswa yang mengikuti lomba dan ada salah satu guru yang diinspirasi karena terlebih ini pada perayaan Hari Guru, jadi memberikan hadiah, dan sangat luar biasa juga dari pihak Pruti Sosro yang selalu memberikan apresiasi kepada pihak guru. Dan itu tidak tanggung-tanggung, jadi dia memberikan uang pembinaan untuk siswanya dan juga untuk gurunya sebagai bentuk motivasi. Jadi siswa dan guru mendapatkan apresiasi langsung dari Pruti ya. Ya. Kalau boleh tahu Bu, besarannya? Kalau boleh tahu sih, kalau supaya ini para pemirsa ini juga termotivasi untuk menjadi inspirasi. Ya. Ya, itu sebenarnya awalnya kami buat video belum tahu ada hadiahnya. Oh. Sudah tidak tahu karena awalnya saya dijapri sama pihak Pruti karena terus terang tahun kemarin tuh saya pernah mengikuti juga guru inspiratif tetapi tidak dapat. Kemudian tiba-tiba ada japri dari pihak Pruti, mohon untuk mengikuti ini. Karena ya memang pernah juga dikirimkan bingkisan, saya juga kaget, dari Pruti dari Jakarta, parcel diberikan hadiah yang pada saat tidak dapat. Kemudian saya mengikuti ini dan di sana saya lihat ternyata apresiasi untuk siswa yang mengapresiasi gurunya diberikan uang pembinaan sebesar 3 juta. Dan untuk guru yang diapresiasi oleh siswa diberikan penghargaan sebesar 5 juta. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pesertanya sampai 850 ya Bu itu. Iya, video itu pengiriman video semuanya, dan itu pada saat malam penganugerahan itu live di YouTube Pruti. Yaitu sampai yang mengikuti sampai 2000-an peserta. Ya. Luar biasa. Kemudian ini kita sudah panjang lebar ngomong tentang MAN 1 Lombok Timur, ngomong tentang Budian dan siswanya. Sebelum closing statement Budian, apa yang menjadi rencana Budian untuk selalu meningkatkan prestasi dengan membawa MAN 1 Lombok Timur ke depan Budian? Ya, saya tidak akan, saya akan selalu berusaha untuk lebih berkreasi lagi untuk bisa membawa MAN 1 Lombok Timur. Jadi karena MAN 1 Lombok Timur itu memiliki sumber daya yang luar biasa sebenarnya. Jadi saya juga di sini sebagai seorang guru kembali seperti tadi bahwa guru juga harus berprestasi. Di samping untuk meningkatkan motivasi, itu juga sangat bisa
mengapresiasi orang lain. Jadi bangga rasanya bisa memberikan motivasi kepada orang lain. Kemudian ini sudah sampai penghujung, sekarang closing statement dari Budian untuk para pemirsa ini. Bagaimana para guru, para siswa selanjutnya juga mungkin terinspirasi seperti Budian, kepada Man 1 Lombok Timur, dan semuanya, sehingga ketika ada berbagai lomba, baik karya, tulis ilmiah, ataupun lainnya, siswa dan guru selalu termotivasi. Silahkan closing statement-nya, Budian. Ya, terima kasih kepada Man 1 Lombok Timur yang telah memberikan ruang untuk bisa berprestasi dan mampu meningkatkan motivasi kepada para siswa. Pesan saya kepada siswa, jadikan prestasi itu sebagai kebutuhan untuk mampu bersaing di era globalisasi ini. Dan saya berharap semoga Man 1 Lombok Timur terus memberikan prestasi-prestasi yang membanggakan demi madrasah tercinta. Mungkin itu saja. Kalau untuk yang umum, Budian, pesan untuk para guru dan siswa yang bukan Man 1 Lombok, apakah ada pesan? Sebagai guru, marilah kita menjadi partner bagi siswa, bukan sebagai antara guru dengan siswa. Jadi dengan demikian, maka pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Jadilah guru-guru yang mampu memberikan motivasi, inspirasi kepada siswa untuk selalu lebih termotivasi dan berprestasi bagi dirinya sendiri, dan juga sebagai inspirasi bagi guru-guru yang lain bahwa guru itu harus selalu berprestasi dan meningkatkan semangatnya. Kalau mari kita lakukan suatu perubahan. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, lalu siapa lagi? Terima kasih. Luar biasa, Budian, motivasinya untuk Man 1 Lombok Timur dan untuk seluruh guru dan siswa yang kebetulan pada saat ini menonton, juga untuk seluruh masyarakat. Itulah pemirsa, inspirasi dari seorang guru dari Man 1 Lombok Timur, jauh dari Jakarta dan Surabaya, tetapi selalu berprestasi secara pribadi dan membawa siswanya juga tampil berprestasi. Menang itu bukan tujuan utama, tetapi menjadikan para siswa bermental baja, menjadi petarung, dan kukuh untuk meraih masa depan. Itu yang ditampilkan oleh Man 1 Lombok Timur. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa. Terima kasih, Budian. Terima kasih, Pak Dokter. Alhamdulillah.